Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada sore ini dengan TV Pratiwi pada kesempatan buka puasa sehat. Pada hari ini kita menjelaskan menu-menu buka puasa pada hari ini. Ini ada sayur, ada ikan bakar, tempe digoreng dengan PCO, kemudian ada kecap, kemudian ada buah-buahan, ada buah semangka, nanas. Kemudian yang istimewa pada hari ini ada kita makan nasi merah. Nasi merah ini nasi beserat. Kemudian ada minuman, ini air tebu, kemudian air kelapa tanpa gula. Jadi pada hari ini kita mencoba menjelaskan nasi merah. Jadi nasi merah ini beda dengan nasi putih. Di beras merah, beras putih beda. Di mana beras putih ini adalah digolongkan ke karbo simpleks atau karbo sederhana. Karena beras putih ini pada pengolahannya telah terjadi perubahan, di mana saat pengolahannya yang berulang-ulang sehingga seratnya, kemudian vitamin, mineral, enzimnya semuanya udah hilang. Yang tinggal karbo, cuma ada karbo, makanya dikatakan karbo simpleks. Sedangkan beras merah ini dengan pengolahan yang minimal, masih ada seratnya, masih ada lembaganya, masih lengkap vitamin, mineral, enzim. Jadi semuanya masih utuh untuk beras merah. Jadi kebaikan-kebaikannya tentunya sama-sama kita ketahui bahwa serat ini sangat penting untuk kebutuhan tubuh kita. Kemudian beras merah ini seratnya tinggi, banyak seratnya. Kemudian mengandung ada besi, ada zinc, protein, kemudian lemak, kalium, potasium. Dan berasnya masih utuh, tidak rusak, kulitnya utuh, sehingga kalorinya rendah karena seratnya banyak. Sehingga apabila kita makan beras merah ini dibandingkan dengan nasi putih, dia akan cepat kenyangnya kita karena banyak serat. Cepat kenyang dan lama lapar karena penyerapannya lama di usus karena seratnya tinggi. Kemudian banyak mengandung vitamin, ada tiamin, ada niacin. Karena mineralnya tinggi, yang utama ini mineralnya ada mangan. Mangan ini untuk meningkatkan imunitas, juga memperbaiki sistem saraf, juga untuk jantung. Kemudian ada juga fosfor, baik untuk gusi, tulang dan ginjal. Kemudian karena seratnya tinggi, otomatis indeks glisemiknya rendah. Indeks glisemiknya rendah, artinya penyerapan gulanya tidak secepat dengan beras merah. Jadi tidak menyebabkan naiknya gula tinggi. Jadi sangat penting saat berbuka puasa ini, harapan kita makanan dan minuman yang kita makan ini tidak menyebabkan terjadi lonjakan dari kadar gula, sehingga harapan kita insulin tidak perlu banyak keluar dalam badan kita, sehingga kelebihan-kelebihan makan ini tidak tertimbun lagi menjadi glikogen dan menjadi lemak berikutnya. Karena harapan kita dengan berpuasa ini, sumber makanan kita terjadi pengalihan dari karbo ke lemak-lemak yang tertimbun di badan kita. Kemudian apa manfaatnya untuk kesehatan mengkonsumsi beras merah dibandingkan dengan beras putih? Sama-sama bagus, beras putih bagus, beras merah bagus, cuma beras merah ini ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama, bisa untuk mencegah penyakit diabetes mellitus tipe 2. Karena tadi kita sampaikan tinggi seratnya, rendah indeks glisemik, sehingga kadar gulanya rendah dan tidak mengandung gluten, tidak mengganggu usus. Dan ada mengandung hormon melatonin, sehingga proses di lambung juga lambat. Sehingga seperti kita sampaikan tadi, kita lama laparnya memakan beras atau nasi merah.
Kemudian kadar kolesterolnya rendah, sehingga resiko untuk sakit jantung akan minimal karena membantu proses pembakaran LDL. Oleh karena ada selenium, ada polifenol, dan ada suatu zat monokoling. Ini hampir sama dengan levetiracetam, obat kolesterol yang dijual, yang sama-sama bisa kita beli di apotek. Ini ada kandungan di beras ataupun nasi merah ini. Kemudian LDL yang tinggi biasanya di darah kita menyebabkan terbentuknya plak ataupun perlengkatan di pembuluh darah. Sedangkan beras merah ini mengandung minyak kulit arinya yang bisa menurunkan LDL. Kemudian yang berikutnya bisa meningkatkan anti imun karena tingginya vitamin dan mineral. Kemudian zinc bisa mencegah radikal bebas, zinc yang ada di nasi merah ini. Kemudian mangan sebagai antioksidan dan bahan bakarnya adalah mangan. Kemudian berikutnya yang keempat, memelihara pencernaan karena kenyangnya lebih lama, nutrisinya banyak, seratnya banyak, sehingga proses di usus akan maksimal. Berikutnya baik untuk tulang karena mengandung kalsium dan magnesium untuk mencegah osteoporosis. Jadi mengkonsumsi beras atau nasi merah secara rutin sangat membantu kesehatan tulang. Karena kita ketahui bahwa semakin usia lanjut banyak tulang-tulang yang mengalami keropos, sedangkan di beras putih atau nasi putih tidak ada kandungan magnesium dan kalsiumnya. Juga ada zat vitamin D, vitamin K, dan fosfor. Ini juga sangat baik untuk tulang. Jadi lengkap untuk membantu tulang apabila kita konsumsi setiap hari, terutama untuk yang lanjut usia. Ini cukup bagus karena lengkap dia. Kemudian yang berikutnya, mencegah penuaan dini dengan merevitalisasi kulit. Ada vitamin E, ada vitamin C. Ini menjaga elastisitas di kulit. Jadi tidak cepat tua kita. Mudah-mudahan dengan konsumsi ini mudah-mudahan bisa cepat segar, tetap awet muda. Kemudian ada vitamin B2, ada B13, thiamin, kemudian riboflavin, kemudian ada vitamin-vitamin niacin yang ini untuk melancarkan aliran darah, termasuk juga aliran darah ke kulit dan ke wajah sehingga tampak segar kita. Kemudian yang terakhir bisa menurunkan berat badan, bisa cocok untuk diet karena seratnya tinggi, indeks glisemiknya rendah, cepat kenyang dan lama lapar. Otomatis ini menyebabkan volume makanan yang kita makan dan frekuensinya juga akan rendah karena kita kenyangnya lama. Ini sangat membantu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dengan mengubah ataupun merubah pola makan dari beras putih ke nasi merah. Ini banyak manfaatnya. Cuman kendalanya karena ini beras yang ataupun nasi yang banyak seratnya, tentunya rasanya agak berbeda sedikit dengan nasi putih. Juga cara memasaknya pun berbeda karena perlu penambahan air yang lebih banyak. Kalau yang nasi putih biasanya 2 kali dari jumlah berasnya, kalau yang ini 3 kali lebih banyak airnya. Tapi kalau udah terbiasa, rasa tidak ada kendala apa-apa, semua akan terasa enak pada akhirnya. Sehingga harapan kita dengan menu buka puasa yang sehat, yang alami, ini semuanya serba alami, malah banyak seratnya. Ada serat dari beras merah, ada serat dari sayur, kemudian dari buah-buahan, ditambah dengan protein dan lemak dari ikan panggang, dan ada dari tempe, juga minuman alami. Kemudian waktunya pun tepat, ini waktu berbuka puasa setelah kita tidak makan lebih 14 jam. Malah mungkin ada yang puasa sekarang tidak makan sahur, bisa 20 jam, bisa 19 jam. Ini cukup baik
Makanan yang pertama kita isi adalah makanan yang alami, tanpa pengolahan, tanpa penambahan bahan kimia, tanpa penambahan sintetik, sehingga tubuh kita bisa menyerap semua makanan tadi, menggantikan nutrisi sel-sel yang selama ini kosong selama kita puasa. Tentunya harapannya kita akan tambah sehat. Kemudian volumenya ini bisa untuk beberapa orang, tidak semua. Kemudian mudah-mudahan jadwalnya juga bagus. Rasa ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang penting jangan lupa like, kemudian subscribe dan notifikasi lonceng agar kita berjumpa terus dalam informasi-informasi makanan kesehatan di TV Pratiwi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.